Selanjutnya ada materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pertama apa? Baca random enggak? Barusan disebutkan materi apa? Temanya apa? Etika puasa di era digital. Di era digital, ya, digital itu kapan? Saat ini apa yang dulu? Pada saat ini, ya. Jadi sebelum saya mulai materinya, saya ingin bertanya kepada kalian. Yang pertama, berapa jam sehari kalian menggunakan handphone? Berapa? Dalam sehari, bukan hanya pagi aja. Dalam sehari itu kira-kira berapa jam? 3. Yakin 3 jam? Ya. 3 jam. Terus ada lagi yang melebihi 3 jam? Saya yakin lebih semua ya. Karena sekarang itu tidak bisa lepas dari HP. Ada yang 24 jam? Oh, ada. Oh, jadi sholat bawa HP gitu. Ke kamar mandi bawa HP. Ada? Ada ya. Nah, jadi penggunaan HP sering meningkat pada bulan Ramadan ya, mencapai rata-rata 8 jam sehari. Didorong dengan penggunaan media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube, bahkan ada yang main game ya, Mobile Legend, apa lagi lah, dan lain-lain. Dan untuk mencari hiburan atau ngabuburit biasanya sambil melihat mukbang ya, sambil menunggu berbuka puasa. Ya. Hukumnya apa Pak? Ketika melihat konten-konten mukbang, hukumnya tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasanya. Ya, tidak membatalkan tapi mengurangi pahala puasanya. Kenapa? Karena dengan mukbang itu dapat apa? Mempengaruhi itu keinginan untuk makan, gitu ya. Padahal tujuan puasa itu menahan apa? Lapar. Terus haus. Terus hawa nafsu. Terus apa lagi? Di zaman era digital ini kan tadi rasa lapar, haus, terus hawa nafsu. Habis itu apa kalau di era digital? Perilaku apa? Ya, perilaku. Ketikan kalian, ya. Ketikan kalian, jari-jari kalian itu harus dijaga juga pada saat menggunakan apa? Handphone. Ya, karena dengan ketikan kalian itu dapat terlihat sifat kalian itu gimana, sikap kalian gimana, negatif atau positif ketikan kalian. Nah, ketika negatif berarti ya yang kalian dapat yaitu dosa bisa ya, apalagi saling menjelek-jelekkan antara satu sama lain ya, kadang komentar menghujat, nah, itu termasuk dosa besar ya, meskipun itu hanya berupa ketikan. Kadang kan kalian iseng buka komentar ya, komentar yang aneh-aneh, yang negatif sampai berkata kasar gitu ya, tanpa kalian sadari itu bisa menyebabkan pahala puasa kalian berkurang ya. Dan ya HP-nya, atau mau menggantikan saya di depan, silakan cari materinya itu ya. Jadi berapa jam sudah biar bisa fokus dan jadi menurut ahli kesehatan ya, menyarankan durasi ideal di luar pekerjaan atau sekolah adalah 3-4 jam dalam sehari menggunakan handphone itu. Jadi rata-rata orang Indonesia itu menghabiskan lebih dari 6 jam sehari menggunakan HP dengan penggunaan tinggi untuk media sosial dan hiburan lainnya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ya. Apa saja yang biasanya dibuka saat Ramadan? Apa aja yang biasa kalian buka selama di bulan Ramadan?
Dibukanya itu masalah di HP-nya. Apa yang kalian buka? Hah? Main game. Terus TikTok. Ada yang buat joget-joget TikTokers. Ya. Apa? Velocity. Ada. Ya. Apa lagi? Instagram, YouTube. Ya. Oke. Jadi gunakanlah handphone kalian itu dengan kegiatan-kegiatan positif. Ya. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini pahala setiap kali yang melakukan kegiatan-kegiatan positif itu pahalanya akan dilipat gandakan berapa? Kemarin 1000 kali, 1000 kali lipat, bukan 2 kali lipat, tapi 1000 kali lipat banyaknya. Jadi perbanyaklah kegiatan-kegiatan positif, kebaikan-kebaikan yang telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sunnah-sunnahnya juga jangan lupa dikerjakan. Terus apakah penggunaan media sosial meningkat atau menurun saat puasa? Meningkat. Kenapa kok meningkat? Karena menjalani dengan baik. Menjalani apa? Menjalani apa dengan apa itu? Menjalani apa dulu? Puasa. Terus lainnya? Sholat. Ya jadi ya ini kalau menurut survei ya, penggunaan media sosial meningkat pada bulan Ramadan hingga 44 sampai 54% menurut beberapa survei selama Ramadan untuk mengisi kebosanan dan menunggu waktu berbuka puasa. Ya. Nah di sini trafik tingginya pada pukul 3 sampai 6 pagi, yaitu pada waktu sahur. Biasanya sambil main HP nunggu sahur ya, sambil nunggu imsak. Setelah sholat subuh sebelum tidur lihat HP dulu, ya scroll gitu ya. Terus pada jam 6 sampai jam 9 malam itu waktu berbuka dan tarawih. Lalu menurun pada saat sholat tarawih. Ya, jadi trafiknya itu paling tinggi penggunaan media sosial itu pada sahur dan berbuka puasa. Sampai jam tarawih. Nanti menurunnya ketika saat sholat tarawih, karena orang-orang kan pada sholat semua gitu ya, kecuali yang nggak sholat gitu ya. Tuh. Jadi di bulan Ramadan ini penggunaan media sosial itu meningkat ya. Oke, lanjut ke materi. Nah, Ramadan 1447 Hijriah atau pada tahun 2026 ini hadir di tengah derasnya arus digital. Nah, jika dahulu orang-orang diuji dengan lapar dan dahaga, nah kini pada saat ini kita juga diuji dengan notifikasi, timeline, komentar, dan viralitas. Paham? Nah jadi kalau zaman dulu itu kan masih ada, masih zaman old ya. Jadi gak ada digital kayak Facebook, adanya cuma telepon dan SMS saja, gak ada aplikasi-aplikasi lain. Nah pada saat ini, jadi pada zaman dulu itu puasanya hanya lapar dan menahan lapar dan dahaga. Nah kalau sekarang lebih banyak lagi yang harus ditahan, yaitu dengan cara ketikan kalian, terus cara kalian menggunakan media sosial itu seperti apa itu. Nah jadi puasa bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi juga menahan jempol kalian atau jari-jari kalian ya. Jempol, terus lisan digital atau komentar-komentar kalian itu yang ada di media sosial itu akan dihitung juga, dan hati dari dosa-dosa media sosial. Nah jadi dengan media sosial itu bisa menyebabkan bertambahnya dosa-dosa kalian. Makanya gunakan media sosial itu dengan sebaik mungkin. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya berarti wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, takwa di era digital berarti kemampuan mengontrol diri bukan hanya di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. Dunia maya itu apa? Dunia maya maksudnya apa?
Kan ada dunia nyata dan dunia maya. Nah, kalau dunia nyata itu ya gimana caranya? Kalau dunia maya mengaya. Apanya mengaya? Dunia maya itu gimana? Dongeng. Dunia maya itu ya di media sosial di HP kalian itu dunia maya. Ya di media di aplikasi-aplikasi itu dunia maya. Ya. Terus sebab jejak digital bisa lebih panjang daripada jejak kaki di pasir. Nah, kalau jejak kaki di pasir itu cepat hilangnya. Ya. Kalau jejak digital itu bisa lebih panjang untuk hilangnya. Coba kalian misal nih yang viral sekarang apa? Yang viral sekarang apa? Hah? Apa yang viral sekarang? Masa gak tahu? Ibu tiri. Ya. Terus misal ini peperangan sekarang yang terjadi Iran dengan Israel. Nah, jika kalian komentar kalian ya, kalian berkomentar negatif atau yang jelek lah, komentar jelek. Nah, itu jejak komentar kalian itu akan terus tidak akan hilang kecuali si post yang posting ini menghapus postingannya. Nah, kalau nggak dihapus, kan itu akan tetap ada di situ. Dimana berarti jika jelek, berarti dosa-dosa kalian itu akan terus berjalan. Betul ya? Paham? Jadi kalau jejak kaki di pasir itu kan langsung hilang. Nah, kalau jejak digital atau ketikan-ketikan kalian itu nggak akan hilang sebelum yang posting itu menghapus postingannya. Betul nggak? Ya, jadi hati-hati dalam menggunakan. Alhamdulillah, sahur semua. Oke, alhamdulillah. Kalau sahur semua, semoga puasa hari ini mulai awal sampai akhir anak-anak diberi kemudahan, kelancaran ya. Iso tutup kafe. Iya bisa, ada yang bisa Jawa. Bisa. Ngerti Jawa semua kan ya? Nah, mengucapkan juga bisa ya? Ada yang tidak bisa? Asli Indonesia nyel. Madura nyel ya. Kalau bapak tidak bisa Madura, tapi ngerti sedikit ngucapnya yang nggak bisa, masih belajar. Oke, anak-anak, untuk siang hari ini materi hari ini pas jam 11, saya masuk pas jam 11, yaitu terkait tentang jamak, sholat jamak dan sholat qasar. Ada yang pernah melaksanakan sholat jamak? Anak di sini yang sering? Siapa? Siapa? Hah? Tahajud bukan, sholat jamak, sholat qasar. Ada yang ngerti? Ada yang ngerti dari sini? Mas Agus, sholat jamak dan sholat qasar, pengertiannya? Ya, sing banget toh, ngomong biasa bunga ate terawih kok jawab alon-alon apa? Nah, gak apa-apa, sebisa kalian yang kalian pernah tahu sholat jamak atau sholat qasar. Mas Rama, nggak tahu. Ini anak-anak belum pernah melaksanakan sholat jamak atau sholat qasar ya? Nah, ini biar Bapak sampaikan terkait sholat jamak atau sholat qasar. Ini dilakukan atau dilaksanakan pada waktu perjalanan jauh. Ya. Sholat jamak yaitu sholat fardu yang digabungkan, ya. Sholat fardu yang digabungkan atau menggabung sholat fardu dari sholat zuhur sama sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya, itu namanya jamak. Dan jamak itu ada dua macam, jamak takdim sama jamak takhir, ya. Jamak takdim sama jamak takhir. Sholat jamak takdim ini dilaksanakan kalau sholat fardunya zuhur sama asar, ya. Sholat zuhur sama asar dilaksanakan pada waktu zuhur, ya. Rakaatnya tetap, ya.
apa namanya 4 rakaat itu digabungkan ya. Kalau sholat jamak takhir itu kalau ketemu maghrib sama isya dilaksanakan pada waktu isya. Jadi itu terkait sholat jamak menggabungkan. Yang tidak bisa dijamak atau dikosor itu adalah subuh 100 ya. Yang tidak bisa dijamak atau dikosor sholat subuh. Lah Pak, terus jaraknya kalau sholat jamak sholat kosor di rumah bisa dijamak Pak? Ya nggak bisa ya. Jadi sholat jamak sholat kosor itu pada waktu kita bepergian dalam kurang lebih jaraknya 80 km ya, 80 km. Kira-kira kalau dari sini ke arah barat kemana? Paling jauh, paling dekat 80 km. Ada yang bisa? Sudahkah pernah perjalanan jauh, anak-anak? Ada yang sudah pernah? Coba angkat tangan yang pernah. Yang pernah perjalanan jauh. 1, 2, 3, 4, 5. Agak saja nih, tapi belum pernah melaksanakan sholat jamak ya. Yang dilaksanakan sholat fardunya ya. Berarti sering berhenti setiap kali mau habis atau setiap kali adzan berhenti di masjid atau berhenti di tempat untuk sholat fardu. Tapi biar kita ringkas, biar kita nggak bingung, karena di sholat jamak atau sholat qashar itu ada tertentu yang harus dilaksanakan. Kita lihat dulu biar paham, nanti ya, sambil kalian baca ya. Nah ini pengertian dari sholat jamak dan sholat qashar saya ulangi lagi. Kelihatan ya. Pengertian dari sholat jamak dan sholat qashar. Sholat jamak ialah melaksanakan 2 sholat wajib dalam 1 waktu. Itu sholat jamak atau majmu'an. Kalau dalam kalimat lafaz Arab itu majmu'an. Nah, sholat qashar yaitu meringkas sholat fardu, diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang tidak bisa diringkas yaitu yang rakaatnya ganjil. Apa? Sholat subuh nggak bisa dijamak atau dikosor, kan genap ya, tapi tidak bisa dikosor. Yang diringkas itu adalah sholat asar 4 rakaat menjadi 2 rakaat, sholat zuhur ya, sholat isya. Yang tidak bisa diringkas ya itu adalah maghrib ya. Saya ulang lagi untuk niatnya ya, untuk niatnya sholat fardhu maghribi salah satu tetap nggak bisa diringkas. Tapi sholat yang tidak diringkas itu sholat subuh ya. Saya ulang lagi ya, sholat yang diringkas atau dijamak ya itu ada sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya. Tapi niatnya, lafadznya yang tidak bisa diringkas adalah sholat maghrib, tetap salatan yaitu 3 rakaat. Nah ini jadi sholat qashar yaitu meringkas sholat fardu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Terus dasar hukumnya pelaksanaan sholat jamak dan qashar. Sholat jamak itu hukumnya boleh bagi orang sedang dalam perjalanan. Yang di situ kita melaksanakan sholat jamak atau sholat qashar di situ dalam keadaan hujan. Contohnya seperti itu. Kalian kegiatan pada waktu di di perjalanan mungkin di Nganjuk atau di tempat wisata. Nah, sekarang naik sepeda ya. Di tempat wisata tidak ada musola, jauh. Terus itu hujan. Nanti ini itu waktu sholat entek sholat fardu ini. Aku durung-dururan. Iki wis apa yang mendekati ngasar.
ya diniati saja, niat bahasa Jawa bisa, bahasa Indonesia bisa. Niat isun sholat, kalau saya biasanya Jawa ya, niat isun sholat duhur bil asri atau lillahi ta'ala. Kalau niat isun sholat jamak maghrib karo isya lillahi ta'ala, itu bisa. Yang penting nih niat. Innamal amalu bin niat. Apapun kerjanya dilakukan dengan niat. Bismillah, salawat, saya itu baru niat sholat jamak atau niat di jamak ya. Jadi jangan diabaikan. Aku baru duhuran, mari ini ngasar ketika dilakukan ya bisa gak sholat ya. Jadi dalam perjalanan Jawa sering kali juga yang terjadi yaitu pada waktu ada rombongan kegiatan ziarah. Nah, kalau kegiatan ziarah wali 5, wali 8 itu pasti melaksanakan sholat jamaah. Kenapa? Mengejar waktu juga ya, mengejar waktu juga. Yaitu kita melaksanakan sholat jamaah dalam keadaan hujan, yang satu ya. Kedua, pada waktu kita sakit sahur sholat jamaah ini ya. Jadi pada waktu kita sakit ya, kalian tidak bisa kemana-mana di rumah sakit ataupun di rumah ya, mau tuh tidak bisa kena air, akhirnya harus tayamum. Udah ada yang bisa tayamum? Anak-anak, tidak ada yang pernah melaksanakan tayamum? Belum. Nanti guru PAI nya siapa? Nah, suruh nanti Pak Karno belajari ya tayamum. Nah, dalam keadaan sakit kita tidak bisa apa-apa, wes berbaring di kamar ataupun di atas kasur ya, di rumah sakit ya, kita jamak ya, dari maghrib ke asar, dari asar ke maghrib. Dengan keadaan kalau tidak bisa duduk ya, tidak bisa berdiri, berarti dalam keadaan duduk ya. Allahu Akbar. Kayak niatnya seperti biasa sholat fardu biasa. Rukuknya ya segini-gini, jadi Allah Akbar ya. Rukuk, itidal, nunggu, sujud rukuknya. Nah, seperti itu kalau duduk. Tidak bisa dalam keadaan duduk, harus dilakukan dengan keadaan berbaring.